Iku sing Apa? iku kopian iki ya? Bener ya? Iya sama aja. Oke. Apa sih Pak iku, Pak? Iki namanya apa ya? Zin. Zin. Nah, Tipis banget emang ya. emang dia sebenarnya kan majalah kecil. Jadi kalau bahasa Inggris itu kan magazine. Nah, maknya itu hilang jadi zin ya. Udah jadinya kayak gini. Apa sih artinya zin itu? Hati ya. Aku tak tafsirin sendiri aja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya kayaknya kalau ikut-ikutan tuh paling ntar keluarnya media alternatif, self publishing. Tapi aku sepakat ada yang ngomong ini sesimpel sebenarnya kalau kita bayangin ya, setiap circle kita apa aja itu kan kita punya sosmed, press release. Nah itu bentuk fisik. Nah itu jadinya kayak zin gitu. Aku pernah dengar zin itu dilakukan oleh orang-orang sing Apa? IQ di atas rata-rata tapi minus di wilayah sosialisasi. Nah bisa jadi kan ansos-ansos itu kan mereka ingin menumpahkan karya itu kan. Dulu pernah gak sih ngalamin fase gitu? Kalau aku dulu memang pernah sih, kayak sehari bikin diary. Itu zaman-zaman masih apa ya, mental belum siap terhadap sosial tuh. Kayaknya dulu emang ada awal-awalnya hikayat yang bilang zin itu emang orang-orang yang dalam tanda kutip ansos ya, introvert gitu ya kalau anak sekarang ya. Tapi seiring berkembangnya kan ternyata malah dibawa sama anak-anak musik, punk gitu. Nah kayaknya ya, terus mungkin ada lagi yang mau ditanya. Berarti nggak harus ya orang introvert itu identik dengan zin atau zin identik dengan orang introvert. Nggak Justru harus. kalau ada temen yang bilang dia introvert, harusnya dia bisa nulis, bisa gambar, dia bisa hal-hal yang menyendiri itu ngapain kalau nggak menciptakan sesuatu coba. Kesulitan orang introvert ya rata-rata itu kan dia nggak mau dikenal nih, baik dirinya maupun karyanya dia itu. Kalau zin itu juga dipublikasi juga. Nah kalau yang kebanyakan yang tak punya ya atau yang tak koleksi ya di beberapa zinnya itu memang dia udah kayak skalanya kayak itu kan misalnya scene musik apa gitu, terus di situ dia ngewawancari band apa, itu kan kebanyakan kayak gitu. Jadi emang disebarluaskan. Tapi kalau untuk yang zin personal tuh kayaknya ada juga orang yang kayak gitu, yang tidak perlu harus dipublikasikan, lebih kayak kepuasan batin, itu juga ada. Tapi sekali lagi aku sebenarnya mandang zin tuh sebenarnya udah pesimis tuh. Maksudnya di era media hari ini tuh udah audiovisual, ini yang kita lawan audiovisual, dan ini cuma tekstual ya. Ya kan ini kata-kata, nggak gambar juga kurang terlalu hidup atau apa sebenarnya. Tapi asiknya tuh coba bayangkan misalnya satu circle kita ya, itu kayak kalau forum kalian kan selalu menulis ini circle gitu yang hura-hura tapi nulis tentang apapun itu. Misalnya anak-anak sering naik gunung kemana, cerita pengalaman. Terus nanti kalau ada circle-nya yang lain, maksudnya yang notabene itu bukan circle-nya, itu dikasih ini kita kemarin habis naik gunung terus gini-gini ceritanya, kan enak. Jadi kita kayak bercerita tuh dipangkas gitu. Kemarin udah tak tulis di sini. Ada dokumentasinya juga. Setiap orang nggak mudah tuh untuk nulis tuh, untuk mengutarakan lewat kata-kata tulisan. Bener. Itu bagaimana kalau dalam wilayah zin? Ya makanya sebenarnya kalau aku ngomong ini kan udah agak pesimis kalau ternyata tingkat literasi kita nggak banyak gitu. Maksudnya nggak, kita bukan seorang yang apa ya terbiasa dengan membaca gitu loh. Ya bakalan susah nulis. Jadi ya pesimis aku sebenarnya kalau di hal-hal zin ini. Nah kenapa aku masih kayak gini, kadang bikin zin ini pun mut-mutan juga, maksudnya momentual banget. Kalau lagi pengen bikin, kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Itu lebih ke kepuasan batin lah, seperti kayak kita kalau makan itu perlu ada yang dikeluarin. Nah itu yang dikeluarin itu inilah salah satu. Nah terlepas dari tadi yang kita bahas, untuk zinmu sendiri ini, itu namanya apa sih zinnya? Nah kalau ini zinnya namanya baringan. Apa baringan? Bacaan ringan. Nggak berat-berat amat banget? Enggak, sengaja. Nah kalau beberapa zin-zin yang mungkin kalau nanti ketemu yang agak berat-berat tuh zaman zin hardcore punk gitu,
itu membawa wacana sama kayak anak pergerakan lah, anarkisme, marxisme, itu banyak itu ideologi. Tapi kayaknya generasi sekarang kayaknya agak apa ya, hal-hal yang kayak gitu kayaknya udah mulai agak sublim banget gitu, nggak perlu harus di tafsirkan ABC kayak kuliah gitu loh, bener-bener pendahuluan, ada mata pengantar. Mereka kayaknya itu nggak perlu digituin, jadi mereka lebih enak dipropaganda lewat hal-hal yang sublim aja. Oh, lebih do it yourself gitu ya. Pokoknya sesuai dengan enaknya gimana gitu kan. Nah kalau tadi ngomongin apa nih, zinnya tentang bola. Tentang bola. Boleh dikasih lihat ke kita nih. Ya nih baringan, nanti kalian bisa kalau minta fotokopiannya nggak apa-apa ya kan. Emang itu sengaja difotokopi ya? Nah Nggak dicetak warna ya? Nah, sebenarnya itu tergantung modal. Oh, Tapi aku masih percaya distribusi dengan cara memfotokopi ulang. Nah, kalau misalnya ini dicetak bener-bener kayak majalah anak-anak yang di kampus, ya kan? Itu kayaknya butuh budget lumayan. Kalau ganti itu dalamnya oh kertas. dalamnya juga fotokopian semua. Iya, masih fotokopian. Jadi ya ini makanya kalau kita segampang kayak sharing di grup temen gitu, tapi ini dalam bentuk yang agak bener gitulah, karya gitu, tulisan gitu tentang apapun. Ini Pak, salah satu keunikan zin yang masih dipertahankan memang sengaja nggak disamakan dengan magazine ya, majalah. Nah, aku kemarin juga ada yang ngomong, cuma aku lupa namanya. Ini aku mengutip soalnya. Orang yang ngomong Benar. Jadi ketika ada satu budaya yang populer gitu kan, mainstream. Nah, ketika ini kan dianggap alternatif. Oke. Nah, kalau ini alternatif, pertanyaannya ini opsi atau posisi, ya kan? Lah, kalau misalnya opsi, itu kan berarti dia misalnya cerita tentang bola itu banyak di media mainstream. Nah, berarti kita kasih cerita apa yang nggak ada di media mainstream. Contohnya gimana? Contohnya kritik atau apa yang nggak ada di media mainstream? Contohnya kalau itu udah ada terakomodasi semua. Kalau yang bagiku ya, yang paling masuk di dalam sebuah tulisan tuh hal-hal subjektif yang itu personal banget, yang kayaknya nggak perlu data objektif. Nah itu aku lebih suka tulisan yang kayak gitu, lebih yang ke perspektif perorangan berarti ya. Daripada mengumpulkan data ABC. Jujur aku nggak terlalu suka tulisan yang gitu. Jadi lebih suka tulisan, kalau analisis itu kayaknya aku bingung ya. Tapi kalau ada emosi, perasaan di tulisannya, aku lebih tertarik hal-hal yang gitu. Oke. Kalau di majalah itu kan biasanya kalau yang di depan itu kan dia jadi head news ya. Ya. Kalau di zin sama atau beda gitu? Sama sih. Ini kan sama, ada juga head news. Paling ini kan kalau yang tak bikin ini sama teman-teman itu kan ada 4 tulisan loh. Ada 4 doang, 1, 2, 3, 4. Apa itu 4-4 itu? Yang pertama tentang cerita waktu aku lihat bola waktu kecil ya kan. Terus yang kedua nanti ada zamannya ketika orang India dulu main bola di pertandingan resmi masih tidak menggunakan alas kaki. Nah, itu internasional gitu. Itu kemarin ada yang bilang juga, ternyata di mana ya, waktu aku di Rusa Menjana juga ada yang bilang sebelum India tuh ada juga, tapi mana gitu. Cuma yang lebih terdokumentasi baik itu yang India ini gitu, yang sampai ada tulisannya, ada beritanya gitu. Boleh nggak sedikit diulas tuh isinya apa sih yang mana? 1.1 Yang ini, yang utama. Yang pertama ini tulisan tentang ini. Jadi judulnya ya, Kapsul Waktu, Tari Masa Kecil dan Cinta Pertama Bersama Sepak Bola yang Tak Lazim. Itu lebih kayak ini aku yang nulis, jadi aku bertanggung jawab semuanya kan. Maksudnya yang ini aja tulisanku. Jadi kayak aku mencoba menceritakan, ya ibarat kata bikin diary lah, cuma di waktu besar gitu, tentang hal-hal yang pernah kita lewati waktu kecil, khususnya tentang bola ini. Ini kan karena izin tentang bola gitu. Nah ini juga aku pengen, kalau umpama nggak tahu ya, suatu saat kayaknya nggak mungkin sih, aku pesimis kalau di izin tuh ada ketemu nanti ada selebaran tentang hal-hal yang apa ya, maksudnya satu circle bikin tulisan tuh kayaknya aku pesimis sih, karena emang budayanya nggak gitu sekarang.
lebih kayak bikin video, bikin apa. Tapi toh kalau ada, aku pasti bakal hormat. Maksudnya bakal tak fotokopi, misalnya ada izin di situ, bakal tak fotokopi kayak gini contohnya. Di acara-acara apapun, itu kayak biasa kita kalau pelatihan tuh ada buku apa sih, manual bukunya, modul. Nah, bayangkan itu kalau di satu acara apapun, acara-acara yang sering kita bikin, itu ada modulnya itu satu. Berbayar nggak tuh modulnya? Nggak apa-apa berbayar pun, misalnya, lah kan tiket include, iya kan, betul, bisa di-include kan. Nah, itu jadi kayak ada panduannya ini, misalnya acara apa sih, yang main di sini apa aja sih, seminimal itulah. Misalnya, ini band-bandnya siapa sih, jadi kita datang tuh nggak benar-benar kosong, udah ada pengantarnya gitu. Udah ada yang mengiring. Oh ini yang disebut ini tadi. Oh ini lagunya. Kapur siri gitu paling. Nah, tapi itu aku pesimis. Oke. Tapi kalau pesimis kenapa masih buat di sini? Karena yang ini nggak sangkut paut dengan hal-hal yang tadi. Ini lebih kayak hal-hal personal yang perlu kayaknya ini ditelurkan aja lah, jadi kayak sebuah tulisan yang abadi gitu lah. Daripada nanti bangunannya hilang gitu. Ya meskipun dirimu pesimis ya, tapi kalau misalkan ada orang yang terinspirasi dari kepesimisan dirimu, no problem. Itu aku lebih pesimis lagi, Bang. Bener, kalau di era sekarang ya. Gini lah, maksudnya jarang sekali kita tuh saling menginspirasi, kecuali di hal-hal yang mengandung ada unsur kehidupan di situ. Profit maksudnya. Nah, maksudnya situ. Itu doang itu menginspirasi. Tapi kalau di hal lain kayaknya kita jarang terinspirasi segitunya. Biasanya orang kalau sudah sering misalkan familiar sama majalah ya, dia tertarik dengan hal yang unik dan masa lampau gitu, kayak Zin ini. Tapi ya kalau ini umpama dioptimisin ya, kalau dalam sudut pandang optimis, caranya ya minimal kita punya budaya literasi yang baik, itu udah cukup itu. Entah teman-teman yang bekerja keras di wilayah itu kan udah banyak ya. Iya. Saya yang coba ini, coba itu, coba itu. Tinggal kita lihat ada outputnya atau enggak gitu dari teman-teman itu. Kan ada beberapa acara-acara yang seperti itu kan ya, tanpa harus kita sebut apa gitu kan. Nah ini kan nanti kalau ada produk-produknya kan bisa dilihat. Didokumentasikan. Jadi setelah rentetan acara ini, ya ini produknya salah satunya. Tetap dipublikasi akhirnya. Iya dipublikasi gak apa-apa itu. Jadi kita kekurangan hal-hal yang gitu sih, produk-produk yang kita bisanya menjual produk, tapi kalau menghasilkan yang dari, mungkin aku terlalu sombong ya ngomong gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, nyatanya gitu. Maksudnya slow aja, santai gitu. Ya. Ini kalau bicara tentang Zin ya, yang sepemahamanku sih kayak dia fiksi tapi ilmiah. Dia kayak satir tapi tetap ada kepedulian yang konsep-konsep gitu. Misalkan kebijakan nih dibahas di Zin, jadi suasananya jadi beda gitu. Jadi kayak semacam komedi berbentuk tulisan gitu. Lebih ini sebenarnya. Gimana? Dia kan nggak perlu ada hal-hal yang mengikat kayak ISBN atau apa tadi ya salah satunya. Pokoknya hal-hal yang di majalah itu nggak ada. Jadi sebenarnya los aja segampang kayak kita nulis status di WA. Kalau di Twitter, di Facebook kan nanti di track orang gitu kan, bisa jadi kasus. Kalau di status WA kita pernah lihat nggak status WA jadi kasus? Belum ya? Enggak sih. Belum ya? Kecuali nyebut nama orang kan gitu. Kalau status WA itu kan kayaknya lebih halnya sempit daripada nggak semua orang tahu gitu kan. Nah maksudnya di sini tuh kayaknya cakupannya lebih sempit, dan makanya kalau nggak mesti ilmiah, mau ilmiah juga nggak apa-apa, so ilmiah juga nggak apa-apa. Jadi intinya sebenarnya bikin Zin tuh simple, tinggal tulis gitu aja, tanpa peduli gimana bentuknya, layoutnya, tata caranya, gitu. Nggak ada sebenarnya. Berarti semua yang garap dia sendiri. Iya. Dia yang nulis, dia idenya, dia layoutnya. Kalau Zin itu juga bisa sih secara kolektif, terus dirembukin itu bisa, tapi kalau misalnya sendiri pun ya bisa juga. Jadi ini tuh kayak apa ya, kalau aku ngeliat hal-hal yang sering kita lakukan waktu kecil itu sebenarnya udah kayak membuat Zin, tapi tanpa disadari aja, oh ini tamanya kayak gini bikin Zin toh.
dulu kayak kita kecil suka gunting-gunting molase sesuatu atau nyoret-nyoret Clipping gitu ya. hal-hal itu sebenarnya aku sebenarnya inget itu juga, hal-hal kecil itu, jadi kayak ya masih suka zin juga gitu. Kalau terkait gaya bahasa, Ben, Nah, apa bisa sih pakai gaya bahasa sastra gitu ya? nggak apa-apa, Metafor. nggak apa-apa. Maksudnya kalau zin ini mau kita sesuai pakem KBBI atau pakem standar publikasi atau Thesaurus, itu nggak masalah. Tanpa itu juga nggak masalah. Jadi bener-bener dia wilayahnya bebas banget. Dan kalau umpama lah, aku berani taruhan gini, ada satu zin apa sih yang pernah jadi barang bukti terhadap misalnya pemenjaraan apa gitu, gara-gara zin doang pernah ada kasus nggak? Ada satu namanya pamflet perlawanan. Bisa nggak sih kita bilang zin ini adalah bentuk lain dari pamflet perlawanan? Itu tadi yang tak bilang dia opsi atau oposisi. Kalau umpama yang punya aku, ini mau nggak mau opsi ya, Bukan koalisi ya? bukan oposisi tentu. Ya, karena kan kita tahu tulisan tentang bola kan banyak Oke. yang mungkin tidak ada di media sana karena kita nggak bisa ngakses ke sana. Ya udah kita tulis sendiri, kita sebarkan sendiri. Ya kan itu opsi berarti kan. Sama-sama berbicara tentang sepak bola. Nah, kalau beda oposisi baru yang kayak gitu tadi. Iya. Tapi kalau mulainya dari zin memang udah pernah ada yang sampai benar-benar Belum tahu sih. pernah ada yang cerita kayak bukan membakar batas, pembangkangan sipil tuh beberapa orang itu dulu pernah kan cerita ya. Perburuan berarti ya? Itu kayak juga efeknya nggak masif, nggak sampai semua orang tahu, kayaknya itu cuma kayak sewarung kopi paling yang geludah yang Beda kalau di koran gitu ya, koran atau koran elektronik, Iya. itu bisa jadi masalah kan? selalu, karena kan media kan kontrolnya kan rakyat. Ya rakyat mengontrol. Kalau zin kontrolnya siapa? Rakyat juga. Kalau Ya, ada sanksi sosial gimana? sanksi sosial dari Misalkan nih kamu nulis zin, terus kan bola nih, ya terus masyarakat perbolaan itu nggak sepakat dengan perspektif kamu nih, oke. bahkan dia keberatan. Verifikasi atau maksudnya ini tinggal datangi si kreatornya ya kan. Syukur kalau gampang, karena lingkupnya zin tuh nggak mungkin apa ya jauh-jauh banget lah. Ya kalau jauh-jauh pun dulu banget zaman masih era korespondensi gitu katanya bisa. Tapi kalau sekarang pesimis ya, korespondensi harus sampai Amerika tuh. Karena emang udah bukan zamannya. Jadi kalau ketika ada orang yang sanksi sosial tadi ya, bisa datengin orangnya atau dengan cara-cara media membuat tandingannya. Jadi surat menyurat jadinya. Berapa seri kita lihat itu. Kalau itu Tapi itu menarik diindikasikan sebagai teman-teman yang buat zin itu bisa kita bilang, atau ada orang bilang lah ya, berpendapat dia sembunyi dari kemungkinan hukum. Amannya lewat zin nih. Sepakat nggak sih kayak gitu? Toh itu niatnya propaganda ya berarti ya. Menyebarkan sesuatu gagasan gitu yang kan. ikuti misalkan dalam hal kebijakan satu pemerintahan gitu. Karena kalau lewat koran, lewat itu yang lain sebagainya itu resiko, maka dia tulis lewat zin. Itu bukan berarti dia sembunyi dari permasalahan yang semestinya gitu. Justru kalau sembunyi dia tidak mengeluarkan apa-apa loh. Kalau masih berani mengeluarkan dalam bentuk zin, dia berarti masih berani. Berarti dirimu berani dong mengulas perbolaan ini? Iya. Kalau bisa dikatakan berani nih? Iya berani. Nah sebenarnya itu sih mental dulu. Ada nggak sih pembahasan yang membutuhkan mental lebih dari cuma sekedar sharing ataupun berbagi pengalaman masa lalu di karyamu itu? Tahap itu sebenarnya ya sangat jauh. Jadi pesimis dulu, maksudnya gini, yang gampang-gampang, ringan-ringan, atau yang tak usah mengeritik atau cuma cerita berbagi itu pun sebenarnya tidak ada yang peduli. Oke? Apalagi kalau yang sok-sokan mengkritik, lah Anda siapa? Anda ini media apa? Anda ini apa? Cuman zin gitu. Sebenarnya kekuatan itu juga lahir setelah beberapa fase yang dilalui lah. Nggak mungkin tiba-tiba dia bisa punya sesuatu kekuatan tanpa ada belakang-belakangnya. Ini Anda siapa? Gitu. Tapi aku berpikir malah gini, ini kan kadang waktu itu menjadi penting ketika dia dihubungkan sama momen ya. Zinmu ini kamu tulis dalam momen apa gitu? Ini mau nggak mau ketika aku awal-awal
mulai berolahraga lagi ya. Jujur setelah Itali, pokoknya sebelum Itali ya Euro kemarin lah. Itu awal-awal aku mulai berolahraga. Dan kayak kalau pingin nulis tentang memori masa kecil itu udah lama banget. Lama banget. Ini kayaknya belum pernah tak tulis di Facebook, ini belum pernah tak tulis dimanapun. Pengen tak abadiin. Udah tinggal ngorek-ngorek aja, set. Ya udah. Itu momennya kalau pengen banget ya pas itu, pas Euro kemarin. Oke, di perbolaan ya. Aku kebayang gini, ini kan momen lagi kelangkaan minyak, kenaikan harga BBM gitu ya. Kalau momen ini kemudian dibersamai dengan munculnya zin-zin yang terkait itu mungkin ya. Mungkin atau sangat beresiko. Aku malah kepikiran gini. Andai kan toko-toko kelontong Ponorogo atau itu bersatu, mereka membuat satu tulisan seperti itu, kemudian disebarkan si pembeli-pembelinya, itu lebih unik gitu. Bukan makar, unik ya? Iya unik dong. Jadi dia mengedukasi si pembeli-pembelinya bahwasanya ada hal-hal yang nggak beres yang dilakukan oleh menteri sembarang kalir itu. Oke. Atau mafia lah ya. Iya. Orang bilang mafia katanya. Orang bilang ya. Nggak tahu menteri apa sih dia. Itu antara mafia apa kita yang emang terlalu kebanyakan pakai minyak ya. Nah, itu kan kalau misalnya ada wacana-wacana gitu bergulir di setiap warung-warung, wah indah sekali itu. Mungkin akan revolusi. Wah. Sebelum revolusi ada konflik gitu ya. Oke, Bek, tak kembaliin ke karya yang saat ini kamu pegang dan kamu banggakan barangkali ya, meskipun pesimis ya. Tapi andai kata zin ini kan bahas bola nih. Yang diulas itu perlu dipilah dan dipilih nggak sih? Contoh kalau masalah pengalaman pribadian dia nggak mungkin hubungan sama hukum ya. Tapi kalau masalah perpolitikan sepak bola, gini, aku paham. Maksudnya gini, ketika jurnalisme itu dia butuh validasi, terus hal-hal yang editorial dan teman-teman lah, kita zin ini nggak perlu. Jadi kayak umpama kamu pengen nulis tentang politik gitu ya, ya tulis, mau ngomong ABC yang kasar-kasar pun nggak usah disensor. Terus kemudian kalau ternyata datamu itu tidak valid atau tidak apa, kan ini zin ini udah pasti subjektif, nggak mungkin objektif. Dan kita gampang ya tinggal ngomong ini zin loh Pak. Karena ini zin, ini bukan hasil penelitian kan. Dan ini tidak berlembagakan hukum, yang kan ini cuma lingkaran kita yang Berarti itu cuma diproduksi hanya untuk internal. Iya, lebih ke teman-temannya aja. Dan kalau ada dampak yang terjadi, kayaknya itu nggak mungkin. Pesimis sekali kalau misalnya gara-gara membaca satu tulisan terus langsung melakukan apa gitu kan. Nggak mungkin sekali ya sekarang ya. Tapi juga perlu diantisipasi dong. Bener, tapi aku pesimis sekarang ada. Jangan-jangan ini kayaknya nanti ke depan zin tentang apa tadi baringan ya, bacaan ringan ini akan menjadi bacaan berat ya. Berat bagi orang-orang yang tidak bisa memahami isi katanya kan. Enggak, kalau ini kontennya ringan ini. Ringan ya, ringan. Cuman diary, pengalaman masa kecil. Hal-hal yang ada cerpennya juga ya. Oh iya, cerpennya ada. Jadi kan ini satu yang punya yang kapsul waktu itu tulisan saya sendiri ya. Terus yang kedua tentang sepak bola India itu tulisannya Siva, teman saya. Terus menulis sepak bola di antara kecintaan ini pernah diupload di webnya Rusa Menjana oleh siapa sih namanya yang bikin, Mas Taufik. Nandito itu kan. Terus yang terakhir itu cerpennya Mas Ruli, cerpen di pinggir lapangan. Nah itu kan kita punya commonnya adalah entah yang aku curhat, entah yang itu bercerita historis ya kan punyanya Siva, atau yang tadi tentang kecintaan tentang bola itu tadi, itu kan beda-beda subnya, atau cerpen. Tapi kita kan cuma punya satu kesamaan, yaitu sama-sama ngomongin bola. Sama-sama ngomongin bola. Harus hobi nggak sih? Ya kan kalau ini di yang ini ya di baringan ini ya minimal suka bola itulah. Suka, sebatas suka, nggak mania gitu. Iya, suka dan bisa nulis tentang bola itu oke lah. Nah itu nggak mungkin disalahin ya. Aku malah menunggu ada yang berpuisi tentang bola. Itu dan belum kejadian. Ada sejarah tentang zin itu berangkat dari istilah fan magazine. Benar. Majalah yang dibuat oleh para fan gitu ya. Untuk bukti
ini lah aku seneng dengan klub ini gitu. Iya, iya. Berarti fan kan harusnya, bukan cuma sekedar pengamat. Iya benar. Jadi bayangkan sekarang geliat K-pop ya kan, itu yang begitu gede, mereka punya zin satu-satu. Punya? Ya umpama Oh loh. iya. Aku kan pesimis, mereka kan lebih banyak membuat sampah digital ya. Ini sampah fisik juga nggak apa-apa lah gitu. Aku kayaknya lebih apresiasi kalau itu menjadi sampah fisik ya. Entah ini mereka bikin apa gitu, atau karya apa. Dan sebenarnya banyak sih hal-hal yang mereka telurkan, kayak mereka pernah bikin donasi beras. Kalau di Koreanya sana ya, donasi beras untuk orang-orang miskin atas nama idolnya. Tapi maksudku hal-hal yang nyata itu juga perlu daripada sampah digital terus yang diangkat gitu. Oke. Tadi bukunya kan penulisnya nggak cuma 1 orang berarti ya. Itu ada 4 orang. Itu perlu sebelum masuk ke kesepakatan, itu perlu ada konsep yang disepakati juga nggak sih? Iya, yang penting ngomongin bola. Yang penting temanya bola gitu ya. Ya ini contoh, tergantung ntar izinnya mau ngomongin apa, terserah dia minyak goreng kayak kelangkaan atau apa yang hal sospol gitu. Sebenarnya sama. Gini, apakah aku mau nanya balik malah, kalau di LPM di kampus, apakah itu ISBN? Oke, nanti kita akan bahas ke situ ya. Tapi coba diulas dulu, Mbak. Kita fokus dulu ya, nanti kita sambungkan ke itu ya. Gimana sih alternatifnya LPM yang dibekukan gitu? Perlu zin nggak sih gitu? Iya, sebenarnya aku pinginnya gitu loh. Jadi bola ini kan, ini masih umum ya. Oke, sepakat bola. Tapi kalau nanti yang nulis itu dia dari supporter yang berbeda, nggak apa-apa, yang punya rivalitas. Unik. Misalnya satu kubu punya zin, ya kan, katakan warna merah gitu ya. Hijau dong, bajumu hijau. Iya hijau. Nanti ada satu merah dulu, merah punya, biru punya, hijau punya. Zin mereka ada semua. Itu bakal indah loh. Jadi istilahnya mereka udah capek dulu untuk memikirkan kata-kata daripada perangnya dulu. Jadi kayaknya mereka cuma perang lewat kata-kata itu lebih baik daripada harus melayang nyawa berapa orang. Itu lebih baik kalau aku ya. Tapi bukannya kata-kata justru malah menjadi pemantik untuk bertikai? Enggak sih kalau sekarang. Kalau sekarang malah video, ya kan? Terus apa gitu gerakan pemain atau apa hal-hal yang viral sekarang. Enggak pernah ada gara-gara kata-kata yang tulisan ya, bener-bener berbentuk. Paling terakhir yang not fun itu ya. Not fun itu juga cuma dihapus gitu. Oke, berarti kalau yang di zinnya dirimu itu kan 4 orang penulis bukan berangkat dari supporter tertentu ya. Tapi kebayang nggak sih kalau 4 orang itu dari supporter yang berbeda dan mereka punya rivalitas. Terus mereka berantem di satu buku, satu zin. Berantem di satu zin. Mungkin nggak? Kayaknya enggak sih kalau di hal apapun kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Hal apapun. Maksudnya musik. Iya, masa K-popper nih. Satunya K-popper, ini halaman depan, halaman tengahnya metal gitu. Kayaknya itu udah nggak mungkin banget itu. Berarti zin ada batasan itu ya, klien ya. Itu lebih ke ini loh, konsep batiniahnya aja. Rela nggak sih kalau kayak gitu? Emang apa yang buat nggak rela? Ya nggak tahu kan, orang-orang standarnya beda. Kalau kita bicara karya kan nggak masalah. Nah kalau aku misalnya menyandingkan K-pop dengan apa ya, kayak metal di satu tempat itu udah nggak boleh kalau aku ya. Bolehnya K-pop sendiri, metal sendiri, itu nggak apa-apa. Padahal sama-sama musik. Iya, sama-sama musik. Tapi kan ada hal-hal yang gini lah. Misalnya makanan nih, ya kan, makanan sama minuman kan ada tempat-tempatnya sendiri. Jadi umpama minuman nih, misalnya K-pop tuh minuman terus ditumplek di makanan kan enggak. Nah, berarti kalau boleh dibilang ya, tapi nanti kita akan bahas di segmen setelah ini ya, biar menarik ya. Zin itu nggak bakal sampai kepada persatuan dong. Oke, stop dulu. Kita bahas di segmen lanjutan.